Halo, kalau lu tipe orang yang lebih nyaman diem daripada kebanyakan ngomong, lebih suka pojokan tenang daripada keramaian, tenang aja, lu gak sendirian. Gue juga introvert. Gue paham banget rasanya capek abis terlalu banyak interaksi, paham rasanya pengen cepet pulang, paham juga butuh waktu sendiri. Itu bukan karena benci orang, tapi emang itu cara kita nge-charge energi. Di channel ini, kita bakal ngobrol pelan-pelan soal hidup, pikiran yang suka berisik di kepala, dan hal-hal kecil yang kadang gak sempet kita ceritain ke siapa-siapa. Yuk kita mulai. Pernah gak sih di tengah keramaian, di tengah nongkrong bareng temen-temen yang sebenarnya asik, tiba-tiba badan rasanya berat banget? Bukan capek fisik abis lari maraton, tapi capek di dalam kepala. Lu ngelihat orang-orang ketawa, ngomongin hal yang sama berulang-ulang, dan tiba-tiba suara mereka kayak jadi background noise yang berdengung. Ada satu dorongan kuat banget di dada lu yang teriak, gue pengen pulang sekarang. Dan pas lu akhirnya sampai di kamar, lu kunci pintu, lu lempar tas, terus lu diem, gelap, hening, dan rasanya surga. Tapi masalahnya, setelah rasa lega itu lewat, muncul suara lain, suara kecil yang jahat. Kenapa lu aneh banget sih? Orang lain seneng-seneng, lu malah ngumpet. Lu mulai ngerasa bersalah karena nolak ajakan keluar. Lu ngerasa kayak temen yang buruk karena ngeghosting grup chat selama 3 hari. Lu ngerasa ada yang salah sama otak lu karena lu lebih milih tembok kamar daripada interaksi manusia. Dengerin gue baik-baik, gak ada yang rusak dari diri lu. Lu gak antisosial, lu gak depresi. Lu cuman lagi ada di fase yang orang-orang sukses sering sebut sebagai incubation period. Lu lagi butuh dark mode. Dan perasaan pengen sendiri yang lu rasain itu bukan kelemahan. Itu adalah sinyal biologis dari otak lu yang ngasih tahu kalau lu lagi siap untuk naik level. Tapi cuman kalau lu tahu caranya. Banyak orang salah kaprah. Mereka pikir introvert itu cuma soal nggak suka orang. Salah besar. Secara neurobiologis, otak introvert itu punya sensitivitas dopamin yang beda. Kalau ekstrovert butuh rangsangan luar, cahaya, suara, interaksi buat ngerasa hidup. Otak lu justru overloaded sama itu semua. Bayangin otak lu itu kayak browser dengan 50 tab yang kebuka sekaligus. Setiap interaksi sosial, setiap notifikasi HP, setiap basa-basi busuk soal cuaca, itu nambah satu tab baru. Lama-lama rem lu abis, nge-lag, crash. Saat lu sendirian, itu bukan berarti lu kesepian. Itu momen dimana lu akhirnya nge-close tab-tab itu satu persatu. Di dunia psikologi, ada konsep yang namanya Default Mode Network atau DMN. Ini adalah jaringan di otak yang justru aktif pas lu lagi ngelamun, pas lu lagi sendirian, pas lu nggak lagi ngerjain tugas kantor atau dengerin curhatan orang. DMN ini fungsinya krusial banget. Dia yang ngejahit memori, dia yang ngebentuk self-identity, dan dia yang ngelahirin ide-ide jenius. Jadi, kalau lu ngerasa bego atau tumpul pas lagi banyak gaul, itu wajar. Karena DMN lu mati. Lu gak punya akses ke inner genius lu sendiri. Lu cuma jadi spons yang nyerep emosi orang lain. Kekuatan lu yang sebenarnya baru nyala pas lu sendirian. Gua mau cerita soal satu orang. Bukan Steve Jobs, bukan Einstein. Ini cerita yang mungkin jarang lu denger, tapi bakal ngerubah cara pandang lu soal kamar tidur lu yang sepi itu. Kita mundur ke tahun 1571 di Prancis. Ada cowok namanya Michel de Montaigne. Montaigne ini bukan orang sembarangan. Dia selebgramnya zaman itu. Politikus sukses, kaya raya, punya koneksi di istana raja. Hidupnya isinya pesta, diplomasi, debat, dan networking. Pokoknya definisi sukses di mata masyarakat. Tapi di umur 38 tahun, umur yang masih muda banget, dia ngerasa hancur. Sahabat terbaiknya, Etienne, meninggal karena wabah. Montaigne ngerasa kosong. Dia ngerasa semua interaksi sosial di sekitarnya itu palsu. Dia muak sama topeng yang harus dia pakai tiap hari buat nyenengin orang lain.
Jadi dia ngelakuin hal gila. Dia mutusin buat pensiun dini. Dia pulang ke kastil keluarganya, tapi dia gak tinggal di ruang utama yang mewah. Dia milih sebuah menara tua di sudut kastil. Dia ngurung diri di lantai atas menara itu. Dia bilang sama keluarganya, sama dunia luar, jangan ganggu gue mau check out dari kehidupan. Awalnya, dia pikir dia bakal nemuin ketenangan. Ekspektasinya, duduk manis, baca buku, minum anggur, zen. Realitanya, neraka. Pas pintu menara itu dikunci dan dia bener-bener sendirian tanpa distraksi, otaknya mulai berisik. Ketakutan, kecemasan, memori buruk, semua setan-setan di kepalanya keluar. Dia sadar kalau selama ini dia sibuk kerja dan gaul cuma buat lari dari dirinya sendiri. Dia nulis kalau pikirannya itu kayak kuda liar yang lepas dari kandang, lari ke sana kemari tanpa arah, nyiptain monster-monster imajinasi. Ini fase yang pasti lo rasain pas pertama kali nyoba go dark mode. Lo scrolling HP bukan karena butuh info, tapi karena lo takut sama isi kepala lo sendiri kalau hening. Tapi Montaigne gak nyerah, dia gak balik ke pesta. Dia ngelakuin sesuatu yang jenius. Dia mulai nulis. Dia sadar satu-satunya cara buat ngejinakin kuda liar di kepalanya adalah dengan mengamatinya. Dia mulai nulis esai. Istilah esai sebenarnya dia yang populerin dari bahasa Prancis essayer yang artinya mencoba. Dia mencoba memahami dirinya sendiri. Saking parahnya pergulatan batin dia sampai nyuruh tukang buat manghat kalimat-kalimat bijak dari filsuf Yunani di balok kayu langit-langit menaranya. Jadi pas dia lagi depresi, pas dia lagi overthinking, dia bakal dongak ke atas dan baca tulisan kayak bukan kejadian yang bikin manusia menderita, tapi persepsi mereka tentang kejadian itu. Dia ngabisin waktu bertahun-tahun di menara itu, sendirian. Dan hasilnya, dia keluar dari menara itu bukan sebagai orang-orang gila, tapi sebagai salah satu pemikir paling bijaksana dalam sejarah manusia. Tulisannya, The Essays, jadi buku yang dibaca miliaran orang sampai hari ini. Kenapa? Karena dengan menyepi, Montaigne berhasil ngebuka lapisan-lapisan kepalsuan yang ditempel sama masyarakat. Dia nemuin originalitasnya dia. Dia bilang, hal terhebat di dunia adalah tahu bagaimana menjadi milik diri sendiri. Coba pikirin kalimat itu, menjadi milik diri sendiri. Sekarang balikin ke hidup lu. Berapa persen dari hari lu yang benar-benar milik lu? Pas lu bangun tidur, lu cek WA. Itu waktu lu milik bos lu atau pacar lu. Pas lu di jalan, lu dengerin podcast. Waktu lu milik si podcaster. Pas lu makan siang, lu ngobrol sama temen. Waktu lu milik mereka. Kapan lu milik lu? Filosofi dari Montaigne ini nampar banget buat kita yang hidup di era digital. Kita takut kesepian, padahal kesepian itu adalah laboratorium. Masalahnya, kita sering nyampur adukin kesepian loneliness sama kesendirian, solitude. Loneliness itu rasa sakit karena lu ngerasa terisolasi, lu ngerasa gak diinginkan. Itu pasif, lu jadi korban. Solitude itu adalah keputusan sadar buat mundur sejenak karena lu ngehargain diri lu sendiri. Itu aktif, lu jadi raja. Pas lu sendirian, lu gak lagi jadi NPC dan non-playable character di cerita orang lain. Lu gak perlu ketawa pas gak lucu. Lu gak perlu ngangguk pas lu gak setuju. Energi yang biasanya bocor kemana-mana buat image branding, sekarang ngumpul jadi satu di pusat diri lu. Itu namanya power. Jadi, gimana caranya kita ngubah rasa kesepian yang menyedihkan ini jadi solitude yang memberdayakan kayak Montaigne di menaranya? Gue gak bakal nyuruh lu bikin menara di Jakarta Selatan atau ngukir kayu. Tapi ada 3 langkah taktis yang bisa lu lakuin mulai malam ini. Pertama, lu harus lakuin yang namanya active solitude. Banyak dari lu yang ngira lu udah me time, padahal lu cuman rebahan sambil doom scrolling TikTok 3 jam. Itu bukan solitude, itu numbing. Itu membius diri. Otak lu masih dikasih makan sampah informasi. Gue tantang lu masuk ke mode pesawat, matiin wifi, dan lakuin sesuatu yang output based, bukan input based. Tulis jurnal, masak, beresin kamar, jalan kaki tanpa musik. Biarin pikiran lu bosen. Karena di balik rasa bosen itu
ada ide brilian yang lagi ngantri buat keluar. Ingat Montaigne, dia nulis, bukan ngelamun doang. Kedua, audit lingkaran lu. Setelah lu nikmatin kesendirian, lu bakal sadar kalau energi lu itu mahal. Jangan diskon harga diri lu buat orang yang gak worth it. Bikin sistem VIP rope. Kayak di klub malam, ada tali pembatas blodur merah. Siapa yang boleh masuk ke ring satu kehidupan lu? Siapa yang cuma boleh ngeliat dari jauh? Berhenti ngerasa bersalah kalau lu nolak ajakan nongkrong. Bilang, gue lagi butuh istirahat, itu kalimat yang valid. Temen yang beneran temen bakal ngerti. Temen yang cuman parasit bakal marah. Biarin mereka marah. Itu filter alami. Ketiga, berdamai dengan inner demon lu. Pas lu sendirian, pasti bakal inget momen memalukan 5 tahun lalu atau ketakutan masa depan. Jangan dilawan. Jangan langsung ambil HP buat ngalihin perhatian. Ajak ngobrol pikiran itu. Oke, gue takut masa depan. Kenapa? Apa yang bisa gue siapin? Ubah overthinking jadi strategizing. Montaigne ngelakuin ini dengan nulis esai. Lu bisa lakuin ini dengan brainstorming di kertas. Kertas dan pena adalah senjata paling underrated buat introvert. Jadi, buat lu yang sekarang lagi dengerin ini di kamar, sendirian, mungkin pakai headphone biar gak kedengeran orang rumah. Jangan takut sama sepi. Dunia di luar sana berisik, penuh tuntutan, dan seringkali gak masuk akal. Mereka bakal terus nyoba nyuri perhatian lu, waktu lu, dan energi lu. Menarik diri itu bukan tanda kekalahan. Itu adalah tanda kalau lu lagi ngambil ancang-ancang. Singa itu berburu dalam kawanan, tapi elang terbang sendirian. Dan lu tahu, elang punya pandangan yang jauh lebih luas daripada singa yang cuma lihat pantat temennya di depan. Nikmati kesendirian lu, rawat taman di dalam kepala lu. Dan nanti, ketika lu udah siap buat keluar dari menara lu bakal balik. Bukan sebagai orang yang butuh validasi dari orang lain, tapi sebagai orang yang penuh, utuh, dan punya sesuatu yang berharga buat dikasih ke dunia. Lu lebih powerful pas lagi sendiri, karena di sanalah lu ketemu sama satu-satunya orang yang gak akan pernah ninggalin lu. Diri lu sendiri. Stay sane, stay powerful.